Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini yakni terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan juga oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Mujahid radhiyallahu anhu. Berkata Mujahid rahimahullah, kana fi bani Israila rajulun yaqumul laila hatta yusbiha. Bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang dia berdiri sholat malam, itu beribadah di sepanjang malam sampai datangnya waktu subuh. Summa yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsiyah. Kemudian di waktu siangnya dia berjihad memerangi musuh-musuh agama Allah sampai datangnya waktu sore. Fafa'ala dzalika alfa syahrin. Dia mengamalkan semuanya itu selama 1000 bulan. Ya, ada seseorang di zaman Bani Israel, malamnya dia adalah ahli ibadah. Dia beribadah sepanjang malam sampai datang waktu subuh. Dan di siang harinya dia adalah seorang mujahid fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah memerangi musuh-musuh agama Allah sampai datangnya waktu sore. Dan itulah yang dia lakukan selama 1000 bulan. Sekitar 83 tahun. Lalu Allah turunkan ayat ini. Yani Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana ibadah di malam itu yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min amali dzalikar rajul, lebih baik daripada amalan laki-laki tersebut. Ini keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana siapa yang beribadah di satu malam, itu malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada seorang laki-laki di zaman Bani Israel yang dia sepanjang malam beribadah dan sepanjang siang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Maka ditandingi nilai keutamaannya dengan satu malam, yakni Lailatul Qadar. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat, yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan yang dimaksud malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kata Mujahid, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin laisa fi tilka syuhur Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, yakni 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Artinya diumpamakan seandainya 80 tahun itu tidak ada padanya Lailatul Qadar, lalu ada 1 tahun yang ada padanya Lailatul Qadar, maka 1 malam di tahun itu lebih baik daripada 83 tahun, yakni 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keagungan dan keutamaan Lailatul Qadar. Dan karena itu Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai mengatakan tentang Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari kebaikan yang ada di malam itu, maka berarti dialah orang yang telah dihalangi dari kebaikan. Jadi siapa yang terhalang dari mendapatkan keberkahan, keutamaan, dan nilai pahala yang besar di malam Lailatul Qadar itu, berarti dialah orang yang betul-betul telah terhalang dari kebaikan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan solat, dengan ibadah, dengan ketaatan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan malam Lailatul Qadar, di antara keutamaan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni turun malaikat dan roh di malam itu dengan izin Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yakni yaksuru tanazzalul malaikah fi hadhihi lailah li kathrati barakatiha. Itu banyaknya turun malaikat di malam ini disebabkan sangat banyaknya keberkahan yang ada di malam itu. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzalil barakati war rahmah. Sedangkan malaikat itu lazimnya mereka turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Karena ketika malaikat ada di sebuah tempat, menunjukkan di tempat itu ada keberkahan dan rahmat. Karena tidak akan pernah bersatu dalam waktu yang sama, dalam satu tempat, antara malaikat dan syaitan. Kalau malaikat tidak ada, maka yang ada adalah syaitan. Sehingga hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun. Tidak turun malaikat, tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup, yang ada anjing. Maka tidak masuknya malaikat membawa makna tidak masuk pula rahmat dan keberkahan ke dalam rumah itu. Disebabkan adanya gambar-gambar makhluk hidup, adanya anjing. Dan ini juga menunjukkan yang masuk siapa? yakni syaitan. Maka malam Lailatul Qadar, mafhum yang dipahami dari ayat ini adalah malam yang di situ para syaitan tidak mampu menampakkan dirinya keluar.
Dan bersamaan dengan itu alangkah sangat lemah tipu dayanya. Bahkan dikatakan dia tidak bisa keluar di malam itu disebabkan bumi sangat penuh sesak dengan banyaknya para malaikat. Lalu bagaimana syaitan bisa keluar? Disebabkan malaikat yang begitu banyak yang turun di malam itu. Likathrati barakatiha, karena saking banyaknya keberkahan yang ada di malam itu. Dan demikian juga sebagaimana kama yatanazzaluna 'inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihalaqidz dzikr wa yad'una ajnihatahum li talibil 'ilmi ta'ziman lahu. Sebagaimana malaikat turun ketika dibacakan ayat Al-Qur'an. Ketika adanya halaqah zikir seperti majlis ilmu, dan di mana malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena mengagungkan yakni apa yang dibicarakan di dalam majlis ilmu itu. Dan di sini menunjukkan bahwa kaidah malaikat turun bersamaan dengan turunnya rahmat dan keberkahan. Dan itulah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan ayat ini sebagian dari orang-orang awam salah dalam memahaminya, di mana mereka mengatakan ini juga menjadi dalil turunnya ruh-ruh para arwah orang yang telah meninggal di malam Lailatul Qadar, karena ada kata ruh di sini. Tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat dan ruh. Sedangkan ruh dia bentuk tunggal. Jamak dari ruh apa? Arwah. Sedangkan di sini hanya disebutkan ruh satu. Maka ruh yang satu yang dimaksud di sini adalah Ruhul Qudus. Dalam satu penafsiran para ulama, itulah malaikat Jibril alaihissalam. Kecuali Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu wal arwah. Nah, bolehlah kalau seperti itu. Tapi ini tidak. Tanazzalul malaikatu warruh. Satu ruh. Dan ruh adalah sebutan lain dari malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa kata Mujahid rahimahullah, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan kalimat ini? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat malam itu sampai datangnya fajar. Yakni hiya salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an au ya'mala fiha adan. Jadi selamat malam itu di mana syaitan tidak mampu melakukan keburukan, melancarkan tipu dayanya, mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Tidak mampu dia di malam itu. Sehingga jadilah kaum muslimin yang beribadah di malam itu adalah malam yang paling sedikit mereka merasakan gangguan dari syaitan. Malam yang paling mudah mereka menghadirkan khusyuk dan merasakan kenikmatan ibadah. Kenapa? Karena syaitan di malam itu menyingkir seluruhnya. Karena saking banyaknya malaikat yang turun dengan keberkahan, dengan rahmat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, apa tanda malam Lailatul Qadar? Tidak disebutkan tanda secara kauniyahnya yang ada di alam semesta, tapi diantaranya adalah mana malam dari 10 terakhir tadi yang seseorang paling merasakan nikmat dan khusyuk dalam ibadah, maka kemungkinan besar itulah dia malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Karena tidak ada gangguan syaitan di malam itu. Disebabkan bumi ketika itu dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat Allah. Dan juga berkata Ibnu Zaid
yakni hiya khairun kulluha laisa fiha syarrun ila matla'il fajr. Bahwa malam itu kebaikan seluruhnya. Tidak ada di malam itu keburukan sampai datangnya fajar. Masyaallah muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada beberapa hal yang dikatakan Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa yang memiliki keutamaan. Yang pertama alasannya adalah Anna Allah Ta'ala anzala al-Quran al-Karim jumlatan wahidan ila samai dunia fi Lailatul Qadar. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sekaligus ke langit dunia dalam satu malam Lailatul Qadar. Dan barulah dari Baitul Izzah di langit dunia diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Adapun secara sekaligus jumlatan wahidan, maka diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Secara sekaligus 30 juz. Secara sekaligus 30 juz, jadi ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus di malam Lailatul Qadar. Kemudian alasan yang lainnya, bahwa di malam Lailatul Qadar ditetapkanlah takdir setahun yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di malam itu ditetapkan takdir setiap perkara yang dia tidak akan berubah lagi. Dan ini disebutkan oleh Mujahid dalam tafsir At-Tabari, yuqda fi lailatul qadr ma yakunu fi sanati min rizqin aw musibatin thumma yuqaddimu ma yasha wa yuakhiru ma yasha fa amma kitabus syaqa was sa'adati fa huwa thabitun la yughayyar. Bahwa ditetapkan di malam Lailatul Qadar takdir Allah apa yang akan terjadi di tahun berikutnya. Rizki, musibah, lalu Allah mendahulukan mana yang dia kehendaki atau menunda mengakhirkan apa yang dia kehendaki. Namun takdir yang terkait siapa dia orang yang celaka, siapa orang yang berbahagia, maka ini tetap dan tidak berubah. Kemudian Allah mensifati malam Lailatul Qadar bahwa dia adalah Lailatin Mubarakah. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terkait dengan anjuran dari Nabi SAW mencari malam Lailatul Qadar, di mana keutamaannya yang besar siapa yang beribadah di malam itu, walaupun hanya dengan melakukan sholat Isya dan tarawih dan witir bersama imam berjamaah, maka dia telah mendapatkan satu bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi sangat ditekankan sekali 10 malam yang terakhir jangan pernah tertinggal minimal sekali. Apa itu? Sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih dan witir berjamaah bersama imam sampai selesai. Ini paling minimal. Karena siapa yang melakukan ini, dia tidur sampai subuh misalnya, setidaknya telah dikatakan
dia telah mendapatkan satu bagian dari malam Lailatul Qadar. Karena terkait dengan tarawih dan witir, Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Makanya termasuk salah atau keliru cara seseorang yang dia berniat memperbanyak sholat, lalu dia sholat tarawih bersama imam, di rakaat yang ke-8 dia pulang. Dengan alasan apa? Dia nanti akan melanjutkan sendiri sholat tarawih dan akan witir sendiri. Akan tetapi, dia telah kehilangan atau tidak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yakni pahala sholat semalam suntuk kalau dia sholat bersama imam sampai selesai. Karena hadis ini mensyaratkan seseorang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk kalau dia sholat bersama imam sampai selesai. Maka tidak masalah seandainya setelah witir dia pun misalnya ingin memperbanyak sholat sunat mutlak setelah itu. Akan tetapi, hendaklah dia mengusahakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, agar dia mendapatkan bagian dari hadis, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat untuknya pahala sholat semalam suntuk. Ada beberapa hadis yang terkait dengan mencari malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari Ramadan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna nasan minkum qad aru annaha fi sab'il awal." Bahwa segolongan manusia di antara kalian, segolongan kaum muslimin di antara kalian, mereka melihat bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 7 yang pertama. Maka kata beliau, "Faltamisuha fil 'ashril awakhir." Carilah dia di 10 yang terakhir. Cari dia di 10 yang terakhir. Ini hadis yang pertama. Cari di 10 yang terakhir. Kemudian yang kedua, cari di bilangan witir ganjil di 10 yang terakhir. Kalau yang pertama dimutlakkan 10 yang terakhir. Apakah ganjilnya ataupun genapnya. Adapun yang kedua, menekankan agar mencarinya di bilangan ganjil di 10 yang terakhir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil watri minal 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu fil watri, dalam bilangan ganjil, itu malam yang ganjil di 10 akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Dan ada hadis yang dianggap oleh Imam Syafi'i yang paling kuat dan yang paling sah di dalam periwayatan tentang malam Lailatul Qadar, itu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? "I'taqafa Rasulullah SAW 'ashra al-awwal min Ramadan." Rasulullah SAW dahulu beliau beriktikaf di 10 pertama Ramadan. Wa'takafna ma'ahu,
dan kami pun beriktikaf bersama beliau. Fa'atahu Jibril faqal. Lalu datang kepada beliau malaikat Jibril dan berkata, innal ladzi tatlubu amamaka fa'takafal ashrul awsata fa'takafna ma'ahu. Sesungguhnya yang engkau cari ada di depan engkau. Lalu beliau pun beriktikaf di 10 pertengahan dan kami pun beriktikaf bersama beliau. Fa'atahu Jibril, lalu datang lagi malaikat Jibril. Innal ladzi tatlubu amamaka. Sesungguhnya yang engkau cari itu ada di hadapan engkau. Maka Nabi SAW pun naik ke mimbar dan berkata kepada para sahabat ketika itu, man kana ya'takafa ma'an nabi falyarji'. Siapa yang sebelumnya telah beriktikaf bersama Nabi, itu bersama beliau, maka kembalilah. Fa inni uritu lailatul qadri. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar. Wa inni nusituha wa innaha fil ashr awakhir fi witrin. Dan sesungguhnya aku telah lupa malam yang mana itu, tetapi dia ada di 10 yang terakhir, fi witrin, di malam ganjil. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in. Dan aku melihat dalam mimpiku di malam Lailatul Qadar itu, aku sujud di tanah yang ada airnya. Aku sujud di tanah yang berair. Lalu apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Wa kana saqful masjid jaridan nakhl. Atap masjid ketika itu adalah pelepah korma. Itu atap Masjid Nabawi dahulu. Wa ma nara fis sama'i syai'an. Dan kami melihat di langit ketika itu tidak ada apa-apa, cerah sekali, tidak ada tanda-tanda hujan. Faja'at qaz'atun fa'umtirna. Lalu datanglah awan kecil sehingga turunlah hujan membasahi kami. Fasalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun solat bersama kami di malam itu. Hatta ra'aitu athara tin wal ma' ala jabhati Rasulullah sallallahu wa arnabatihi tasdiqa ru'yahu. Lalu ketika itu aku melihat ada bekas tanah dan air di kening Rasulullah dan di ujung hidungnya. Ketika itu kami tahu inilah pembenaran dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, beliau diperlihatkan malam Lailatul Qadar dan beliau sujud di tanah yang ada airnya. Maka solatlah di malam itu Nabi bersama para sahabat pada langit cerah. Lalu tiba-tiba saja datang hujan membasahi Nabi dan para sahabat yang sedang solat. Dan tampaklah bekas tanah dan air di kening Nabi dan di hidung Nabi SAW. Maka tahulah para sahabat itu adalah malam Lailatul Qadar sebagai bentuk pembenaran dari mimpi Nabi yang mengatakan bahwa beliau dalam mimpi solat di atas tanah dan air. Kemudian riwayat yang lain menyuruh mencari Lailatul Qadar di 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, dan 5 yang tersisa dari 10. Hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, hadis Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Itu cari Lailatul Qadar itu di 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, atau 5 yang tersisa. Dan Imam Malik ketika mensyarah hadis ini, yang dimaksud tasi'atun tabqa, 9 yang tersisa, hiya lailatun 21, itu adalah malam 21. Dan yang dimaksud sabi'atun tabqa, 7 yang tersisa, itu adalah
Lailatun 23. Dan yang dimaksud khamisatun tabaqah adalah Lailatun 25, adalah malam 25. Dan kata Imam Ibnu Battal bahwa ini berlaku, hitungan yang disebutkan dalam hadis itu sesuai kalau bulan itu jumlahnya nakis, kurang 29. Artinya jadilah yang dimaksud tasi'atun tabaqah adalah malam 21 kalau jumlah Ramadan adalah 29. Akan tetapi kata Imam Ibnu Battal, kalau jumlah Ramadan itu sempurna 30, maka jadilah hadis ini yang dimaksud tasi'atun tabaqah, 9 yang tersisa adalah malam 22. Adalah malam 22. Jadi artinya Imam Ibnu Battal memandang boleh jadi Lailatul Qadar itu, jadi datangnya itu, malamnya itu dikembalikan kepada jumlah bilangan Ramadan. Bilang Ramadan itu berapa jumlahnya? Kalau dia 29, maka betul malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Tapi kalau jumlahnya itu adalah genap 30, maka kemungkinan yang dimaksud datangnya malam Lailatul Qadar itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, fi tasi'atin tabaqah, 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa, bukan dari malam 21. Dari apa? Dari malam 22, 24, 26, 28, begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan hikmahnya bahwa tidak mesti Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Ada juga kemungkinan di malam genap. Dan ini dikembalikan kepada hitungan bulan, dia 29 atau 30. Dan hikmahnya, hendaklah di 10 yang terakhir tidak kita membeda-bedakan di dalam kesungguhan ibadah, apakah dia ganjil, apakah dia genap. Karena boleh jadi kemungkinan itu ada seluruhnya, apakah di malam ganjil ataupun di malam yang genap. Kemudian ada juga yang menjelaskan di 7 yang tersisa. Di 7 yang tersisa, Nabi SAW dalam hadis Muslim bersabda, iltamisuha fil 10 awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Fa in du'fa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Jika kalian lemah untuk mencari Lailatul Qadar di setiap malam, maka jangan lemah di 7 yang tersisa. Di 7 yang tersisa. Dan kemungkinan 7 yang tersisa bisa dia malam 23. Ini yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan penekanan secara khusus ada di malam yang ke-27. Masyarul muslimin, para ikhwah, bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah hadis-hadis yang dikatakan yang sahih yang terkait dengan bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar. Dan intinya bahwa di 10 malam yang terakhir hendaklah seseorang memaksimalkan, apakah dengan memperbanyak baca Quran, dengan memperbanyak doa secara khusus, itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita pernah melihat video Syekh Abdul Razak hafizallah ta'ala yang menceritakan kisah nyata beliau, di mana di suatu malam dari malam-malam 10 terakhir Ramadan itu, beliau
memberikan nasihat kepada sekelompok pemuda yang ketika itu sekelompok pemuda ini adalah orang-orang yang disibukkan dengan kelalaian mereka. Tidak mereka beribadah di malam-malam Ramadan sebagaimana kaum muslimin disibukkan dengan ibadah, tapi mereka disibukkan dengan permainan, sedekah dan seterusnya. Maka Syekh Abdul Razak hafizallah taala menasihati mereka dan mengajarkan kepada mereka doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu berlalulah waktu beberapa tahun. Setelah berlalu waktu beberapa tahun, datanglah seorang pemuda kepada Syekh Abdul Razak. Pemuda yang telah tampak padanya yakni kesolehan, kedekatan kepada agama dan hidayah ada pada dirinya. Lalu pemuda ini berkata kepada Syekh Abdul Razak, "Wahai Syekh, apakah Anda masih mengenal saya?" Tentu saja Syekh tidak lagi mengingat apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. "Saya adalah salah seorang dari sekelompok pemuda yang engkau ajarkan doa ini di malam itu. Dan saya membacanya." Maka dari sekelompok pemuda itu, pemuda inilah yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Razak. Dan jadilah itu sebab keberkahan dan rahmat untuk dirinya seterusnya. Di mana Allah Ta'ala jadikan dia sebagai orang yang berada di atas hidayah. Maka perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa ada tambahan ya karim, karena lafaz yang sahih hanya sampai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga tidak ada tambahan Allahumma innaka afuun karim, tidak ada tambahan karim. Yang sahnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang pendek, dan sebelum datangnya 10 terakhir Ramadan, bagi yang belum menghafal, hendaklah berusaha menghafal doa ini dan memperbanyak di 10 malam terakhir membaca doa ini. Apakah di dalam sujud dalam solat sunat, atau di antara azan dan iqamah, atau di sepanjang malam, maka dia memperbanyak membaca doa ini di samping dia selingi dengan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para ikhwah, jika ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya. Apakah ketika pada dilakukan apakah boleh diumpam misalnya jika seorang rawat mendapatkan bahwa itu boleh iktikaf di rumah? Kalau terkait dengan i'tikaf, maka mesti di masjid. Ini syarat dari i'tikaf. Dan yang dimaksud masjid di sini adalah masjid yang ditegakkan di situ sholat 5 waktu. Walaupun tidak ditegakkan di situ sholat Jumat. Karena di sini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat i'tikaf hanya di 2 masjid, 3 masjid. Yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ada yang berpendapat hanya di masjid yang ada sholat Jumat. Namun Al-Quran menunjukkan wa'akifu bil masajid. Mereka beriktikaf di masjid. Maka masjid yang dimaksud yang ditegakkan di situ sholat 5 waktu. Meskipun tidak ada sholat Jumat, maka sah di situ untuk dijadikan i'tikaf. Ini terkait dengan i'tikaf. Adapun yang terkait dengan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka wanita di rumah pun bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Semisal dia di rumah, dia membaca Quran, dia sholat, dia membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia memperbanyak zikir, maka dia pun mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu kalau yang terkait dengan keutamaannya. Bahkan mungkin bagi sebagian orang yang berprofesi misalnya sebagai sopir bus antar provinsi, yang dia mesti seperti itu tugasnya. Sepanjang malam dia membawa bis.
maka dia juga bisa mendapatkan keutamaan di malam itu. Karena dia mampu sambil menyopir dia membaca zikir, atau membaca Al-Quran dari hafalannya, atau dia memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi tidak mesti yang dimaksud yang mendapatkan malam Lailatul Qadar hanyalah orang yang beritikaf di masjid, bukan. Akan tetapi siapapun dimanapun, maka bisa dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kalau dia adalah orang yang menegakkan amalan-amalan baca Al-Quran, zikir, doa, dan seterusnya. Namun orang yang i'tikaf di masjid tentu lebih maksimal dan lebih banyak bagian dari malam Lailatul Qadar yang dia dapatkan. Ada yang mendapatkan sepertiga dari malam Lailatul Qadar misalnya. Ada yang mendapatkan separuhnya. Itu berbeda. Karena kalau orang yang i'tikaf di masjid, maka bagian dari malam itu lebih banyak yang dia dapatkan. Allahu a'lam. Ya. Ya. Apakah keutamaan malam Lailatul Qadar dikaitkan dengan akidah, dengan manhaj? Jelas. Setiap amalan yang dikhabarkan dalam ayat ataupun hadis Nabi SAW tentang fadilahnya, mesti dia terkait dengan akidah dan manhaj. Artinya, kalau seseorang bukanlah orang yang lurus akidahnya, bukan orang yang lurus manhajnya, dalam arti dia jatuh dalam syirik dan kekufuran, atau dia jatuh dalam kesesatan, meskipun dia menjumpai malam Lailatul Qadar, maka keutamaan itu tidak dia dapatkan. Karena syarat dari orang yang mendapatkan keutamaan di dalam amal, apakah amalan menghafal Al-Quran, amalan puasa, amalan solat sunat, seluruh keutamaan itu dia dapatkan dengan syarat dia adalah orang yang lurus akidahnya dan lurus manhajnya. Bukankah Nabi SAW mengkhabarkan tentang Khawarij kepada para sahabat? Apa kata Nabi SAW? Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Tahqiruna solatakum ma'a solatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian para sahabat akan menganggap remeh solat kalian dibanding dengan solat mereka. Karena hebatnya Khawarij di dalam ibadah. Dan puasa kalian akan kalian anggap remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Itu kehebatan ibadahnya Khawarij. Akan tetapi apa kata Nabi SAW? Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Menunjukkan apa? Keutamaan solat sunat, puasa sunat, tidak mereka dapatkan karena mereka menyimpang di dalam dua hal ini, akidah dan manhaj. Dan demikian juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, ketika beliau memberikan wasiat kepada kaum muslimin yang di Sudan, Ahlus Sunnah yang di Sudan, maka ketika beliau menjelaskan ayat yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan kata beliau, bagi siapa ini? Li sahibil aqidah as-sahihah. Bagi pemilik akidah yang sahihah. Meskipun seseorang itu dia menguasai fikih 4 mazhab, menguasai atau menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi dia menyimpang dalam akidah, menyimpang dalam manhaj, tidak dia termasuk dalam ayat yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Tidak dia termasuk ke dalam ayat ini karena dia tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Bagi setiap keutamaan yang ada dalam Islam, iman yang lurus, akidah yang lurus, dan manhaj,
cara beragama yang benar. Karena kalau tidak, kelompok Mu'tazilah juga puasa Ramadan. Kelompok ahli bid'ah juga melakukan tarawih, juga membaca Al-Quran, bahkan Khawarij umumnya menghafal Al-Quran. Akan tetapi tidak keutamaan itu didapatkan oleh mereka, disebabkan menyimpang di dalam akidah dan manhaj. Jadi tetap disyaratkan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia adalah orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, dan tidak menyebabkan tidak menyebabkan dia mengabaikan yang wajib. Karena sebagaimana kaidah yang telah pernah kita jelaskan, bagaimanapun keutamaan yang sunat itu, tingginya keutamaannya, tetap tidak pernah bisa mengalahkan yang wajib. Nah, ini kaidah yang harus tahu kita. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang apa? Tentang orang yang beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Beriktikaf. Ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tetapi menyebabkan anak istrinya kelaparan, berhutang ke sana kemari. Karena dia tinggalkan selama 10 hari. Maka dia berdosa. Dia berdosa. Karena memberi nafkah anak istri wajib. Maka tetap tidak bisa. Ini kita jadikan dasar keutamaan sebuah amalan untuk mengabaikan yang wajib. Wallahu ta'ala. Ya. Waktunya dari masuk maghrib sampai fajar itu semua malam itu. Ya. Ya, yang dikatakan malam yang dimaklumi oleh orang-orang Arab, bahkan kita sekalipun, yakni min ghurubi syam ila matla'il fajar. Mulai dari terbenam matahari itu namanya malam sampai datang fajar. Maka malam Lailatul Qadar bukanlah hanya sekilas beberapa detik lalu hilang, tidak. Tetapi dia adalah sepanjang malam. Maka berarti kalau seseorang dia menegakkan seperti solat maghrib berjamaah, solat isya berjamaah, kemudian tarawih dan witir bersama imam, kemudian ditambah lagi dia bangun jam 4 misalnya, di waktu sahur, sambil sahur dia memperbanyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil duduk menunggu nasi masak dia membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil menunggu nasi dihidangkan dia membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan begitu seterusnya. Dia manfaatkan ini karena masing-masing orang berbeda tentang kadar yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana pernah kita jelaskan penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Ada orang yang Allah bukakan baginya kemudahan melakukan puasa sunat, tapi tidak kemudahan di dalam ketaatan yang lain. Ada orang yang Allah mudahkan baginya melakukan sholat malam, tapi tidak dalam puasa. Ada pula orang yang Allah mudahkan baginya berzikir, baca Al-Quran, atau jenis-jenis ibadah yang lain. Ada yang Allah mudahkan bersedekah, tapi tidak Allah mudahkan puasa. Berbeda pemberian Allah. Maka hendaklah seseorang memilih di 10 malam yang terakhir itu, mana dia bentuk ketaatan yang Allah mudahkan untuknya. Dan kalau dia sulit untuk memperbanyak sholat sunat, mudah baginya baca Al-Quran, maka hendaklah dia memperbanyak baca Al-Quran. Dan kalau sulit baginya memperbanyak baca Al-Quran, mudah baginya berzikir, maka hendaklah dia memperbanyak zikir. Kalau sulit baginya zikir, tapi Allah bukakan untuknya pintu doa, sehingga dia begitu senang untuk memperbanyak doa, maka hendaklah dia memperbanyak doa. Artinya, hendaklah dia masuk di 10 malam yang terakhir itu
di pintu ketaatan mana yang Allah mudahkan untuknya. Hendaklah dia rasakan dan dia cari, karena makna taharrau, iltamisu, cari. Ada usaha untuk mencari, memilah dan memilih. Maka setiap orang akan mengetahui mana yang dimudahkan. Ketika dia mengetahui inilah yang Allah mudahkan, maka hendaklah dia perbanyak apa yang Allah bukakan untuknya. Dan masing-masing orang berbeda pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Imam Al-Qayyim beliau berpesan dalam kitab Madarijus Salikin, janganlah orang yang Allah bukakan baginya solat malam, dia meremehkan orang yang tidak solat malam. Karena boleh jadi bagi orang itu dibukakan pintu ketaatan lain yang Allah tidak bukakan pula untuk orang tadi. Karena masing-masing pemberian Allah itu berbeda. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Betul bahwa ada riwayat dari sebagian, kalau tidak dikatakan beberapa, bahwa para salaf di antara mereka ada yang menutup majelis ilmu mereka di dalam bulan Ramadan disebabkan fokus kepada ibadah. Namun juga diriwayatkan pula dari sebagian mereka, tetap mereka membuka majelis ilmu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena majelis ilmu termasuk di antara bentuk seutama-utama amalan nawafil yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Sehingga dikatakan dia lebih utama daripada solat sunat, daripada ibadah-ibadah sunat. Dan majelis ilmu tanpa kita ragukan lagi, itulah majelis zikir yang Allah mengatakan malaikat turun membentangkan sayapnya menaungi orang yang berada di dalam majelis ilmu karena mengagungkan ilmu yang dipelajari di dalam majelis itu. Hanya saja mungkin yang sampai selama ini hanya satu versi riwayat bahwa sebagian salaf menutup majelis ilmu mereka. Akan tetapi ada juga riwayat-riwayat yang lain, para salaf juga tetap melanjutkan kajian-kajian ilmiah mereka. Adapun yang menutup majelis ilmu, mungkin bisa kita maklumi kenapa? Karena 11 bulan mereka berada di atas majelis ilmu. Lalu bagaimana bisa dinisbahkan kepada kita? Karena sebagian kaum muslimin hanya baru menghadap kepada ilmu di 1 bulan saja. Apa itu? Ramadan. Dan tidak pula menghadap sepenuhnya. Ada sebagian kaum muslimin yang bahkan tidak mengenal apa itu Islam kecuali hanya di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita tutup majelis ilmu untuk mereka? Sedangkan 11 bulannya mereka tidak menuntut ilmu. Adapun para salaf yang mereka meninggalkan majelis ilmu di bulan Ramadan karena mereka 11 bulannya telah disibukkan dengan ilmu. Tentu tidak bisa disamakan dengan kondisi kaum muslimin hari ini. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.